Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Acok Sulusija. Pada hari ini saya akan mencoba membantu menganalisis secara teknikal emiten bernama BRIS, RALS, dan DOIT. Tapi sebelum itu saya ingin disclaimer dulu bahwasanya video ini dibuat bukan untuk anjuran membeli atau menjual, melainkan untuk berbagi analisis teknikal pandangan pribadi. Siapa tahu bisa membantu teman-teman seperti apa teknikal dari saham-saham yang akan saya bahas pada kali ini. Namun sebelum jauh saya menganalisis, mohon sekiranya bermanfaat video ini, bantu subscribe, like, share, dan apabila ada kritik dan saran silakan komen dengan kalimat yang positif. Baik, untuk yang pertama saya akan mencoba untuk menganalisis saham BRIS ya. Oke, kita lihat dulu. Hari ini BRIS ditutup di angka 2460, mengalami kenaikan ya, disertai dengan volume yang lumayan tinggi. Oke, namun secara keseluruhan jika dilihat saham BRIS ini mengalami penurunan ya. Oke, ini dia, bisa kita tarik garis resisten trendline. Kemudian ini supportnya. Jika kita lihat menggunakan indikator teknikal Williams Alligator, saham BRIS masih dalam keadaan downtrend ya. Nih, masih dalam keadaan downtrend. Kemudian jika kita lihat dari indikator Bollinger Bands, dia sudah berusaha breakout dari garis mid Bollingernya. Ini garis merah ini sudah breakout. Kemudian jika kita lihat dari MACD-nya, oke, dilihat dari MACD-nya, BRIS sudah ada terjadi potongan garis biru memotong garis oranye ya, namun masih di bawah dari midline-nya MACD. Namun di sini ada sinyal lumayan bagus sebenarnya. Semoga saja ini terus melanjutkan kenaikan ya. Jika dilihat dari MACD-nya, bagaimana dengan indikator stochastic RSI-nya? Iya, sama, mengalami penyilangan ya, atau pemotongan garis biru memotong garis oranye yang berada di angka 83. Oke. Ini jika nanti hari ini lumayan bagus ya, kenaikannya disertai dengan volume yang meningkat dibanding beberapa hari sebelumnya. Dan jika nanti mampu breakout dari resistance trendline-nya, kemungkinan dia akan breakout dari resistance trendnya ini, mungkin bisa menyentuh angka 2560
jika mampu breakout. Namun jika mengalami koreksi nantinya, jika dia tidak mampu breakout, kemungkinan dia akan menyentuh di sini di angka 2390-an ya. Coba kita ukur dengan Fibonacci retracement. Menggunakan Fibonacci retracement ya. Jika nanti dia mampu breakout resistance trendline itu, kemudian mampu breakout dari resistance Fibonacci retracement di angka 0,326, tepatnya di angka 2510, kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan hingga 2790 dengan catatan kenaikan disertai dengan volume yang meningkat. Namun jika dia tidak mampu breakout dari resistance Fibonacci retracement di angka 0,236 2510, kemungkinan dia akan turun hingga di angka 2410. Ya teman-teman yang sudah punya barang mungkin bisa sedikit tenang hold, namun keputusan hold atau tidaknya itu tergantung teman-teman ya, menyesuaikan. Kemudian jika belum punya barang, menurut saya alangkah bijaknya buy ketika nanti dia mampu breakout dan bertahan dari resistance trendline-nya ya. Jangan terlalu buru-buru atau membeli di pucuk karena sangat berisiko. Kemudian itu saham BRIS. Kemudian kita akan lanjut ke saham RALS. Oke. Wah, ternyata 4 hari berturut ya RALS mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Coba kita lihat. Kita tarik dulu garis support trendline nya. Lumayan ya, beberapa hari kemarin 4 hari mengalami kenaikan disertai dengan volume yang lumayan tinggi. Oke, coba kita lihat indikator teknikal lainnya. Saya biasanya menggunakan Williams Alligator. Oke, ini nampaknya akan terjadi kenaikan ya. Ini sudah ada indikasi Williams Alligator-nya akan naik, disertai pula dengan volume yang meningkat. Oke, kita lihat indikator lainnya. Indikator MACD. Oke, MACD pun sudah golden cross ya, dan sudah di atas garis midline-nya MACD. Kemudian kita lihat indikator RSI-nya, stokastik RSI-nya. Oke, sudah golden cross juga beberapa hari sebelumnya ya, di tanggal 14 sampai 15 April sudah mengalami golden cross. Namun stokastik RSI-nya sudah di angka 85. Kemungkinan kenaikannya bisa jadi terbatas. Teman-teman yang belum punya barang di RALS, pendapat saya sih lebih baik menunggu koreksi ya, karena ini sudah tinggi naiknya. Coba kita lihat Bollinger Bands-nya. Bollinger Bands-nya tuh. Bollinger Bands-nya sudah berada di up ya. Candle-nya sudah keluar dari up, Bollinger garis up, garis atas Bollinger. Oke.
Kita lihat bagaimana selanjutnya. Menurut saya jika sudah punya barang ini lumayan bagus, namun yang belum punya barang sebaiknya menunggu koreksi ya. Kalau dilihat secara seperti ini, saya menilai ini ada potensi cup and handle ya. Sebentar, saya buat dulu. Ini menurut saya pribadi berpotensi membentuk cup and handle. Satu, kemudian di sebelahnya tuh. Menurut saya pribadi berpotensi membentuk cup and handle ya. Ini sudah berapa kali breakout dari resistennya. Satu, ini 1, 2, 3 itu area mampu breakout dari resisten trennya. Cuman kita lihat sebentar, cuma dia tidak mampu bertahan, hanya sekedar breakout. Cuman ini kenaikannya disertai volume yang lumayan bagus. Namun tadi kalau dilihat secara teknikal, indikator teknikal Bollinger, dia sudah keluar dari garis upline garis atas dari Bollinger ya. Kemungkinan jika dia mampu melanjutkan kenaikan, jika mampu melanjutkan kenaikan, menurut saya bisa menyentuh di harga 970 tuh menurut saya, jika dia mampu. Jika dia tidak mampu mungkin akan mengalami koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan. Jika ditarik menggunakan Fibonacci retracement, kira-kira menunggunya di angka berapa, koreksinya akan di angka berapa jika menggunakan Fibonacci retracement ya. Menurut saya di rank angka Fibonacci retracement 0,5 kemudian Fibonacci 0,618 ya, di rank 825 dengan rank 795 jika ingin menunggu koreksi ya untuk masuk. Menurut saya di daerah itu tepat pula. Di sini ada support yang menurut saya lumayan kuat tuh ya. Bagi teman-teman yang belum punya barang, menurut saya bijaknya tunggu koreksi ya baru masuk. Jangan buru-buru mengambil keputusan untuk masuk di harga pucuk karena menurut saya itu beresiko. Oke, itu saja dari RALS. Kita lanjut ke saham DOIT. Oke, DOIT secara keseluruhan uptrend ya. Tuh. Uptrend.
Hari ini dia mengalami kenaikan ya. Hari ini dia mengalami kenaikan. Tapi secara skala kecil, secara jangka pendek, dia mengalami penurunan sejak beberapa hari, sejak pekan kemarin ya. Nih, tuh, dia mengalami penurunan. Dan belum mampu breakout dari resisten trendline tersebut. Jadi dia masih berkutat di daerah, di rank downtrendnya. Kita lihat dari indikator William Alligator-nya, dia masih di area downtrend ya. Kemudian jika dilihat dari Bollinger Bands-nya, dia juga berada di bawah garis mid Bollinger. Kemudian jika dilihat dari MACD-nya, belum ada konfirmasi yang golden cross-nya masih menuju ke bawah, tapi masih cukup aman sih, karena masih berada di atas midline MACD-nya. Kemudian stokastiknya, nah ini dia, stokastiknya mengalami golden cross ya. Cuma kenaikan hari ini tidak disertai dengan volume yang cukup. Menurut saya ini volumenya tidak terlalu tinggi ya. Tapi jika besok mampu breakout dan bertahan di atas resisten trendline, itu cukup bagus karena didukung dengan stochastic RSI-nya yang mengalami golden cross. Kemudian indikator apa lagi? Oke, kita lihat dari Fibonacci retracement-nya. Sebenarnya dia ini sudah selesai belum koreksi ya. Kita lihat dulu, kalau belum selesai dia di angka Fibonacci berapa ini ya. Ternyata ketika dia berada di menyentuh Fibonacci retracement 0,618 ini nih, ketika dia menyentuh Fibonacci retracement 0,618 di angka 394, dia mengalami pemantul ke atas. Namun dia belum mampu breakout resisten Fibonacci 0,5 di angka 37. Oh, sudah mampu ya. Sudah mampu. Nih, dia sudah breakout di angka 374. Sekarang penutupan tadi hari ini di 376. Iya. Jadi menurut saya, jika nanti dia mampu breakout dari resisten trendline garis putih ini, kemungkinan dia akan menyentuh kisaran di angka 400 jika kenaikannya disertai dengan volume yang tinggi ya. Namun jika tidak disertai dengan volume yang tinggi, menurut saya belum mampu untuk breakout. Mungkin breakout bisa, tapi tidak mampu bertahan. Ini di sini juga ada resisten sekaligus support yang kuat menurut saya, karena ini ada pemantulan. Kemudian ketika dia menyentuh pun agak sedikit kesusahan ya untuk breakout, karena ini merupakan support resisten yang lumayan kuat. Apakah dia akan mengalami koreksi? Menurut saya jika dia mengalami koreksi, besok kemungkinan akan mengalami penurunan hingga di angka 362 kemungkinan. Namun jika dia besok mengalami kenaikan disertai dengan volume yang tinggi, mampu breakout di angka sub ini, mampu breakout resisten trendline garis putih ini, kemungkinan dia akan mengalami kenaikan di angka 400 ya, atau di angka 350 hingga 400. Namun jika kita lihat dari indikator Bollinger Bands, ada potensi di sini menyentuh di garis midline-nya Bollinger di angka 394 jika mampu breakout disertai dengan volume yang cukup. Namun jika tidak mampu, mungkin di area ini koreksinya di area 368
hingga 360 ya. Oke, cukup menurut saya itu saja untuk analisis teknikal saham Duit, saham BRIS, dan saham RALS. Perlu diingat teman-teman, video ini dibuat untuk berbagi atau sharing analisis teknikal mengenai saham-saham yang saya sampaikan, bukan anjuran atau kewajiban atau rekomendasi, tapi ini hanyalah berbagi analisis teknikal. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah share, like, serta subscribe video ini. Jika bermanfaat, saya ucapkan terima kasih. Oke, sampai ketemu besok.